Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kedatangan narasumber baru nih. Masya Allah. Tadi juga kebetulan ini habis acara ya. Acara salam kita satu malam Ristik nih. Ya jadi sekarang di Ristik ini bisa mengundang nih di podcast nih. Luar biasa mengundang Ustadz yang kebetulan juga tadi habis ngisi. Beliau ini juga kebetulan banyak lah pengalamannya di dunia bidang, terutama di dunia apa tuh namanya, dunia teknologi ya. Jadi luar biasa. Jadi mungkin bisa diperkenalkan dulu nih, Ustaz. Dari nama, terus pekerjaan, terus background atau apapun itu yang bisa bikin semangat teman-teman juga nih. Baik, nama saya Ade Muzawir, biasa dipanggil Ade. Secara pribadi sudah berkeluarga dengan 1 istri dan anak. Sekarang diamanahkan 5 anak. Kemudian pekerjaan saya di bidang teknologi telekomunikasi dan pendidikan saya juga kebetulan di bidang itu, sehingga secara profesi saya di engineer teknik telekomunikasi gitu ya. Dan untuk aktivitas dakwah sekarang membantu beberapa lembaga dakwah untuk pengembangan ya. Terutama tadi ya kita menggarap beberapa digital ini dakwah digital gitu. Kurang lebih gitu aku. Masya Allah. Jadi itu perkenalan singkat ya. Jadi saya tuh udah ada beberapa pertanyaan nih, Ustaz. Yang pertama itu kan tadi kan saya dengar-dengar ceritanya Ustadz Ade ini pas lagi seminar ini luar biasa gitu kan. Dan banyak banget ilmu yang baru saya tahu gitu. Jadi saya tuh pengen tanya soal ini nih, Ustaz. Keinginan Ustadz Ade nih selama dari kecil sampai sekarang, keinginan apa sih dan keinginan terbesar apa yang belum tercapai, Ustaz? Ya, jadi entah apa namanya, ini ilham atau apa saya juga kurang begitu ini ya. Yang jelas kalau secara personal saya tuh dulu pernah diamanahkan oleh kakek saya untuk berdakwah di kampung halaman gitu. Ternyata qadarullah journey saya tuh tidak pernah berkesempatan di kampung halaman di Cirebon. Sebenarnya nggak jauh dari Jakarta gitu. Tapi perjalanan saya Cirebon, Bandung, Jakarta, bahkan cukup lama juga saya di Kalimantan gitu, di Balikpapan, Palangkaraya. Jadi harapan saya ingin juga berkontribusi terutama dalam hal dakwah di tempat asal saya itu yang sampai saat ini belum tersampaikan itu. Semoga ada jalan lah untuk membantu dakwah di sana. Gitu aku, Frank. Oh, Masya Allah. Jadi Sedikit personal tapi itulah harapan saya gitu. itu belum ini, tapi itu udah beberapa ini udah tercapai, Ustaz ya. Maksudnya udah beberapa kali gitu kayak. Insya Allah, insya Masya Allah. Allah. Jadi dari background Ustaz tadi ini juga dibarengi dengan dakwah nih. Karena saya juga kebetulan pernah dapat cerita nih, dapat motivasi dari Ustadz Ajo ya. Semua orang itu capek saat. Jadi semua orang itu capek, capek belajar, capek kerja gitu. Capek beraktivitas, capek berorganisasi. Tapi capeknya kita itu harus dibarengi dengan dakwah saat. Nah, betul. Jadi berbeda dengan yang lain. Jadi yang lain mungkin secara belajar ya. Mungkin yang lain itu secara belajar dia rajin nih, terus nilainya bisa sempurna gitu, bisa 9 ke atas misalkan gitu kan. Tapi dengan orang yang dibarengi dengan dakwah belajarnya, mungkin bisa menyeimbangi juga gitu. Jadi jangan sampai rugi nih teman-teman gitu. Selama ini jadi jangan sampai rugi, harus dibarengi dengan dakwah gitu ya. Betul. Jadi kalau kita hanya mengandalkan amal kita secara personal itu cukup berat. Berapa sih waktu yang kita gunakan untuk ibadah? Berapa persen waktu yang kita gunakan untuk belajar gitu ya? Tidak banyak ternyata kalau kita kalkulasi gitu. Termasuk dari aspek finansial misalnya. Berapa persen uang yang bisa kita sedekahkan untuk fisabilillah? Tidak banyak. Mungkin tidak lebih dari 5 atau 10% gitu yang bagus-bagusnya. Kemudian berapa jam kita tahajud? Saya kira waktu yang kita alokasikan untuk hal-hal yang seperti itu tidak banyak gitu. Jadi kalau hanya mengandalkan
amal-amal yang sifatnya amal individu, personal kita cukup berat untuk mencapai level tertinggi. Nah, salah satu amal yang membuat multiplier effect itu adalah dakwah. Dakwah. Jadi kalau kita contoh siapa yang nggak ngiri dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan gitu ya. Ketika hidup, saya pernah baca tuh beliau hanya mengelola 4 majelis taklim saja. Bahkan beberapa kali beliau tuh menjual furnitur, perabotan di rumahnya untuk operasional agar majelis-majelis taklim itu tetap jalan gitu. Tapi sekarang kita lihat ratusan ribuan sekolah, ratusan kampus gitu ya, rumah sakit yang manfaatnya terasa oleh ratusan juta masyarakat Indonesia. Kita juga mungkin ngiri dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang dulu ketika beliau hidup hanya mengelola pesantren yang mungkin tidak sebesar pesantren sekarang di Tebu Ireng sana, tapi sekarang karena dakwah beliau ribuan rumah sakit NU yang berdiri yang menginspirasi banyak sekali umat Islam di Indonesia. Jadi figur Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari itu luar biasa dan itu adalah aktivitas dakwah. Dakwah mereka menginspirasi sekian juta bahkan sudah 100 tahun lebih. Itu yang melampaui batas itu adalah aktivitas dakwah. Efeknya sangat banyak dan jangka panjang. Seperti itu, Gufran. Karena mungkin dari dakwah itu nanti orang yang mendengar dakwah itu bisa menyampaikan ke yang lain ya, Ustaz. Betul sekali. Jadi itu luar biasa juga pahala jariahnya gitu. Ya. Jadi kalau nasihat dari senior-senior saya itu, amal yang cerdas adalah amal yang ketika kita tidak berada di situ tapi alirannya tetap ngalir kepada kita. Jadi engine pahalanya tetap jalan meskipun kita sudah finish, sudah pensiun ibaratnya gitu. Seperti itu. Ya, benar-benar. Dan itu didapat sangat besar oleh dakwah. Masya Allah. Jadi selain waktu nih Ustaz, tantangan apa lagi nih di dakwah ini nih selama Ustaz tadi berdakwah gitu? Jadi memang yang terbesar tantangan dari dakwah itu dan ini dihadapi oleh semua ya teman-teman yang hijrah menuju jalan dakwah itu ada 2 sebetulnya, tantangan dakwah secara internal maupun eksternal gitu. Kalau internal mostly sih sebetulnya bisa kita manage harusnya gitu. Dan itu memang tidak mudah mengatasi dakwah yang internal itu. Seperti ilmu kita terbatas, sedangkan tuntutan umat ini kan sangat besar sekarang. Apalagi di era media sosial terkadang kemampuan kita hanya di sini, tapi kemauan jamaah itu melampaui apa yang kita miliki. Itu pertama. Terkadang juga dari individu kita muncullah rasa-rasa kemalasan, lelah tadi, kemudian futur tadi ya berbagai hal sehingga kadang-kadang bentrok kesibukan satu, kesibukan lain sehingga dakwah itu terkadang jadi prioritas kesekian gitu. Sama kayak kita mungkin teman-teman yang masih kuliah, tuntutan antara belajar dengan dakwah. Kita mau memprioritaskan yang mana? Itulah tantangannya di situ yang mungkin dialami secara individu. Nah, internal gitu. Nah, kalau secara eksternal itu kalau sekarang konteksnya tadi di dunia terutama di era media sosial secara eksternal itu tantangannya sangat beratnya tadi ya, begitu terbukanya informasi saat ini sehingga itu jadi tantangan tersendiri gitu. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk masuk secara terbuka dan masif. Itu yang perlu kecerdasan khusus gitu untuk mengantisipasi itu. Oke, jadi mungkin sekarang ini nih Ustaz, karena kan Ristik ini, kan Ristik nih ya. Mungkin kan Ristik juga kebetulan kan remaja istiqomah yang berjalan juga di dunia dakwah. Dari Ustaz tadi nih untuk para remaja nih, gimana sih alur yang baik gitu untuk dakwah di dunia remaja gitu Ustaz? Oh, jadi kalau khusus untuk segmen remaja memang remaja itu sebuah sebuah dunia sendiri yang perlu kita kelola. Jadi kalau kita lihat bagaimana dulu Nabi memperlakukan para remaja itu unik memang. Berbeda dengan generasi anak-anak maupun generasi yang sudah melampaui generasi remaja, melewati generasi remaja atau generasi senior dewasa. Jadi kalau anak generasi remaja yang sering Nabi lakukan itu adalah memberi kepercayaan, memberi tugas sebesar-besarnya kepada mereka dengan tetap didampingi. Itu yang terkadang sering kita lalai. Kita nggak percaya tidak memberi amanah secara penuh kepada mereka atau juga ketika memberi kepercayaan penuh tidak kita dampingi. Padahal Nabi melakukan 2 hal itu tuh, memberi kepercayaan secara penuh dan tetap beliau monitor, beliau dampingi.
Bahkan banyak sejarah kan, panglima termuda saat dari generasi muda gitu. Kemudian sekretaris Nabi Zaid bin Sabit itu umur 21 tahun dikasih tugas begitu besar mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran. Jadi sekretaris negara ibaratnya itu anak 21 tahun gitu. Itu anak-anak muda. Itu yang dibentuk Nabi. Itu yang luar biasa itu. Jadi kepercayaan dan pendampingan. Itu dua kunci itu, Al-Quran. Jadi ketika mungkin eh, dari yang membina itu mungkin memberikan kritik atau saran ya, dan itu juga harus dibarengi dengan solusi ya, bukan Betul, hanya betul. kritik dan saran, tetapi eh, harus remajanya gitu yang mikir sendiri, tapi nggak gitu kan. Betul, Jadi betul. harus diberikan solusi dan didampingi gitu. Betul. Dan alhamdulillah Ristik ini juga kebetulan ada yang mengkritik dan mensarani juga tetap dengan eh, solusi gitu dan dibarengi juga gitu. Dan alhamdulillahnya ya sampai saat ini gitu kita bisa berjalan sampai saat ini di dakwah juga di sosial media dan lain-lain gitu. Nah, untuk ini nih, saya tuh pengen nanya soal saingan gitu. Saingan di dalam dunia dakwah gitu. Gimana sih tipsnya gitu biar kita bisa menjadi eh, paling atas gitu di dalam dunia dakwah tuh kayak kita tuh agar menang gitu kita bisa menguasai dunia dakwah gitu kayak di remaja ini karena terutama faktor terberatnya itu adalah remaja itu malas intinya gitu. Eh, Kalau malas mendengarkan dakwah aja itu malas apalagi menyampaikan dakwah gitu. Jadi gimana tuh saat Ya. solusinya? Jadi kata kunci atau inti dari dakwah itu sebetulnya adalah komunikasi. Jadi identik dakwah itu dengan komunikasi. Cara agar menang dakwah itu adalah bagaimana cara mengkomunikasikannya efektif dan sesuai dengan target yang dituju. Kuncinya di komunikasi. Ada sebuah kisah itu, kisah yang disampaikan dalam buku Menjadi Seorang Mukmin yang Pemenang gitu ya, dunia dan akhirat. Jadi ada sebuah kisah, ada seseorang yang terjebur ke dalam sumur, jatuh ke dalam sumur. Tapi ada lingkungannya yang membantu dia. Sini, tangan kamu sini, mau saya tarik ke atas. Dia nggak mau ngasih tangannya. Yang lain, sini tangan kamu nggak mau. Terus beberapa kali orang mau membantu dia, yang jatuh itu nggak mau ngasih tangannya. Akhirnya ada tetangga beliau yang paham siapa dia. Yang jatuh ini ternyata seseorang yang punya karakter pelit, bakhil. Akhirnya dia tahu, meminta tangan dia untuk dikasihkan tuh pasti nggak akan mau dia. Tapi dirubah cara komunikasinya sama tetangganya ini tangan saya, ambil tangan saya. Akhirnya orang itu langsung ngambil tangannya dan diangkat ke atas. Hanya ngerubah sekian kata efektif sekali. Jadi komunikasi. Sehingga pentingnya dakwah itu adalah pertama komunikasi. Yang kedua, biasakan kita belajar strategi marketing. Karena mirip marketing tuh punya produk, dia marketingkan ke customer yang akan dituju gitu. Target customernya siapa? Sama gitu produknya. Bahkan kalau sekarang kan ilmu marketing sangat sangat sudah cukup canggih Ya. tuh. Baik secara konvensional maupun digital yang sudah mainnya big data. Nah, kira-kira di dakwah pun bisa menggunakan ilmu-ilmu di strategi marketing itu. Gitu. Itu sangat efektif. Beberapa kali dipraktekkan ternyata cukup cukup antusias orang menyambut dakwah itu, baik kontennya maupun caranya gitu ya. Kayak contohnya gini, orang rela membayar uang 300.000 beli pulsa. Karena apa? Karena dia tahu benefitnya pulsa 300.000 tuh bisa beli kuota, bisa berFacebook, bisa bermedsos, bisa main YouTube kan. Sampai rela tiap bulan beli uang 300.000. Tapi ada nggak yang rela mengeluarkan uang untuk dakwah? Tidak semua orang ini. Padahal dakwah itu produknya sangat baik, gratis, dan itu manfaatnya, benefitnya bisa dunia akhirat. Tapi kenapa orang nggak mau beli? Nah itu lebih ke cara marketingnya, cara mengemasnya, cara memarketingkannya, cara mengkomunikasikan. Jadi kunci sukses dakwah pada dasarnya komunikasi dan strategi marketing. Jadi undang tuh biasanya sering kami undang tuh teman-teman yang expert di bidang marketing. Teknologi marketing apa yang sekarang digunakan? Gunakanlah untuk dakwah. Salah satunya ini nih, podcast itu
cara menyampaikan informasi secara masif gitu. Lagi hit, lagi happening, jadi cocok nih untuk dakwah di podcast itu, kurang lebih gitu. Ya, betul betul. Jadi, dengan komunikasi itu sangat penting ya di dalam dunia dakwah gitu. Betul. Sama tadi apa ya? Aduh, saya lupa nih. Strategi marketing. Iya, strategi marketing Iya. tuh, Masya Allah. Mungkin strategi marketing gitu ya. Ustadz tadi sendiri ada nggak sih dari saran gitu untuk kita remaja gitu, bagaimana sih cara belajarnya gitu? Karena kan remaja sendiri kan untuk menyempatkan belajar di marketing ini sendiri kan kurang sempat gitu karena kan ada Iya. sekolah pulang sore gitu-gitu ya. Jadi mungkin hal apa gitu yang bisa remaja itu otomatis punya skill digital marketing itu sendiri Iya. gitu. Marketing itu memang terbagi jadi 2 kalau saat ini ya. Marketing yang marketing yang secara offline konvensional, dan ini masih cukup efektif untuk beberapa segmen yang direct selling, hard selling atau direct selling yang langsung menawarkan produk. Untuk beberapa segmen ini masih cukup efektif. Misalkan lingkup kita remaja masjid yang targetnya lingkungan sekitar. Direct itu jauh lebih efektif daripada indirect atau via online atau via digital. Masih cukup efektif. Direct selling, hard selling, atau penawaran langsung, menjelaskan langsung itu cukup efektif. Jadi kadang-kadang door to door, bahkan banyak kan sales marketing yang sampai door to door tiap rumah. Nggak dikenal sekalipun dia datangi gitu. Apalagi kita yang kadang-kadang kita sudah kenal orangnya, sudah sering main bareng, kadang-kadang kita berat mengajaknya. Nah, ada lagi digital marketing. Kalau dulu digital marketing itu ada 3 apa namanya? Kalau dulu eranya marketing itu secara masif, tidak ada segmen. Pokoknya broadcast sebanyak-banyaknya. Berikutnya sekitar 5 tahun yang lalu itu ada community base, berbasis komunitas gitu. Ada yang suka sepeda, bareng-bareng sepedaan, suka pingpong, bareng-bareng pingpong. Dari dakwah-dakwah itu narik cukup efektif. Kalau ilmu yang baru itu adalah micro targeting. Jadi betul personal. Kita profiling si person itu seperti apa, hobinya apa, tawarin sesuai hobinya. Zaman sekarang kan kayak kita Google tuh. Baru saja kita search, kita nyari sofa, muncul iklan sofa di handphone rekomendasinya kita. ya. Rekomendasinya. Kira-kira begitu gitu. Kita sudah tahu dia maunya apa, kita tawari. Kira-kira bisa sampai level itu. Marketing dakwah itu seperti itu. Masya Allah. Ya, itu juga ilmu baru lagi tuh, Masya Allah ya. Mungkin ini sebagai terakhir nih, ada saya tuh pengen dapat tuh satu kalimat yang luar biasa dari Ustadz tadi nih. Mungkin yang pengen tuh bisa mengubah kita semua di remaja ini gitu. Jadi mengubah lebih baik gitu. Apa nih Ustadz kata-kata yang benar-benar luar biasa? Satu hal yang harus dimiliki remaja itu adalah kreatif atau inovatif. Itu yang nilai itu yang agak sulit dilakukan oleh bukan remaja, bukan pemuda. Orang tua cenderung steady, istilahnya yang sudah stabil dijalankan. Tapi kalau anak remaja harus inovatif, harus kreatif. Kalau tidak kreatif, tidak inovatif, sayang gitu. Karena momentum emasnya, daya inovasi, imajinasi itu ketika usia remaja pemuda. Munculkan. Jadi dalam dakwah pun harus kreatif. Jadi biasakan, saya sering bilang ke teman-teman di organisasi apapun gitu, dari 100% kegiatan dakwah kita, minimal 10 atau 20% adalah program baru. New program. Jangan program-program yang sudah ada. Harus bikin program baru 10 sampai 20%. Kalaupun programnya program lama, diimprove. Apa inovasinya dari program lama? 10% saja. Itu udah luar biasa. Itu yang harus dikejar oleh teman-teman di remaja Ristek ini. Iya. Jadi kreatif juga itu ya, perubahan itu didesain ya. Betul. Didesain sendiri, kalau bukan kita sendiri yang mendesain diri kita, bakal kita yang didesain oleh orang lain ya. Betul Jadi sekali. itu luar biasa, jadi kita pemuda itu harus kreatif, inovatif ya, remaja gitu kan. Mungkin cukup sekian ya Ustadz ya podcast kita. Terima kasih. Terima kasih buat para penonton yang udah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya. Mungkin cukup sekian dari saya Muhammad Gufron Skade dan dari Ustadz Ade. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.